Salam gila bola. Jika Anda ingin menerima gaji besar sebagai pemain sepak bola di Liga Italia, silakan merumput di Juventus. Klub berbasis di kota Turin di Italia bagian utara ini mendaftarkan 6 pemain dalam 10 penerima gaji terbesar di Serie A. 3 lainnya pemain Inter Milan dan 1 Napoli. Bagaimana dengan AC Milan? Maaf, tidak ada pemain rossoneri masuk 10 besar. Tapi gaji besar bukan segala-galanya. Terbukti pemain penerima gaji terbesar dalam daftar ini tidak betah dan sedang mengambil ancang-ancang untuk pindah ke juara Liga Champions tahun 2020. Dan lihat juga prestasi klub dengan rata-rata gaji tertinggi di Serie A musim 2021-2022. Paling tinggi kok malah hancur prestasinya. Sebelum kita melihat daftar semua pemain penerima gaji terbesar ini, klik dulu subscribe agar kami tambah semangat. Kalidou Koulibaly, Napoli. Memasuki tahun terakhir kontraknya, Napoli jelas harus memberi gaji lebih besar jika ingin mempertahankan bek Senegal mereka ini. Bayaran yang diterima Kalidou Koulibaly saat ini di kisaran 88 miliar rupiah per tahun. Chelsea menjadi favorit terkuat berikutnya, dengan Thomas Tuchel ingin menambah lubang yang ditinggalkan di lini belakang usai kepergian Andreas Christensen dan Antonio Rudiger. Tapi The Blues akan mendapatkan saingan dari Juventus, yang tengah was-was dengan rencana transfer Mathis de Ligt. Napoli diperkirakan akan memasang harga 600 miliar rupiah bagi siapapun yang menginginkan jasa pemain 31 tahun ini yang sudah mengabdi bagi Partenopei sejak 2014. Lautaro Martinez, Inter Milan. Sudah hampir 1 bulan tidak ada perkembangan baru soal transfer pemain Argentina ini. Lautaro Martinez akan bertahan di Inter dengan gajinya saat ini mencapai 92,3 miliar rupiah per tahun. Petinggi Inter memastikan Lautaro merupakan pemain sangat penting bagi skuad, yang dikenal sebagai mitra serangan bagi Romelu Lukaku di lini depan tim. Tottenham Hotspur adalah tim yang selalu dikaitkan dengan kepindahan Lautaro ke Inggris. Dengan tim di bawahan asuhan Antonio Conte itu, merencanakan memberi tawaran pada kisaran 1,35 triliun rupiah. Tapi sang pelatih Italia sepertinya puas dengan pilihan lini depannya saat ini. Striker 24 tahun ini menyumbangkan 24 gol di semua kompetisi bagi Nerazzurri dari musim yang baru saja berlalu. 21 gol diantaranya di Liga Italia, musim sebelumnya 18 gol dan 17 di Serie A. Aaron Ramsey, Juventus. Bekas pemain Arsenal selama 11 tahun ini pindah ke Juventus pada 2019. Tetapi sepertinya juga gagal mencapai harapan klub. Terbukti ia dipinjamkan ke Rangers di Skotlandia sejak Januari sampai Juni 2022. Selama di Rangers, ia hanya tampil 8 kali di semua kompetisi, dengan 4 diantaranya turun sebagai pemain pengganti. Tahun 2021-2022 bukan musim yang menyenangkan baginya. Dengan sang pemain Wales ini hanya dimainkan 2 kali saja. Itu pun sebagai pengganti, selama 6 bulan pertama bersama Juventus. Gajinya mencapai 102 miliar rupiah per tahun. Angel Di Maria, Juventus. Baru saja mengakhiri kontrak di PSG dan tidak mendapatkan tawaran perpanjangan. Sang pemain Argentina terbukti masih dicari klub lain. Juventus memberi kontrak 1 tahun sampai 2023 bagi pemain 34 tahun ini. Lumayan, bisa bernafas sejenak. Kontraknya akan memberi pendapatan 104 miliar selama 12 bulan ke depan. Turun cukup dalam dibandingkan gajinya selama di PSG sebesar 127 miliar per tahun. Dusan Vlahovic, Juventus. Setelah mencetak 20 gol di semua kompetisi yang mengesankan bagi Fiorentina, pemain Serbia ini direkrut oleh Juventus pada jendela musim dingin 2022. Dan sejauh ini belum klik sepenuhnya dengan rekan-rekannya di Juventus. Hanya 7 gol di Serie A dan 1 di Coppa Italia bagi Bianconeri selama 6 bulan terakhir musim 2021-2022. Selama di Fiorentina, pemain 22 tahun itu hanya menerima gaji 24 miliar per tahun, yang naik signifikan 4 kali lipat menjadi 104 miliar rupiah per tahunnya di Allianz Stadium di Turin. Paul Pogba, Juventus. Ini merupakan perjalanan pergi pulang bagi Paul Pogba. Pergi dari Manchester United pada tahun 2012 saat usianya 19 tahun, setelah merasa tidak diberi cukup kesempatan oleh Sir Alex Ferguson untuk bermain di skuad utama.
Setelah 4 tahun di Turin, Setan Merah merekrutnya kembali pada 2016. Usianya waktu itu 23 tahun. Hanya melewati 4 musim di Old Trafford, Pogba kini kembali ke Liga Italia dengan gaji 111 miliar rupiah. Turun lebih dari setengahnya dibandingkan gajinya di Manchester United yang mencapai 267 miliar rupiah per musim. Gajinya memang lebih kecil, tapi Pogba mungkin akan lebih bahagia di Juventus. Romelu Lukaku, Inter Milan. Mirip dengan Pogba, Romelu Lukaku juga pergi pulang antara Italia dan Inggris. Bekas pemain Manchester United ini direkrut secara permanen oleh Inter Milan pada 2019. Ia mencetak 47 gol di semua kompetisi dan membawa mereka meraih gelar juara Liga Italia pada 2021. Namun usai kepergian Antonio Conte, Lukaku memutuskan pergi ke Chelsea. Tapi kemudian terbukti bahwa ia tidak cocok dengan sistem permainan yang diterapkan Thomas Tuchel. Dengan bermodalkan 8 gol saja, sang bintang Belgia 29 tahun ini kembali ke San Siro sebagai pinjaman selama 1 tahun sampai 2023. Dan ia akan memperoleh bayaran 111 miliar rupiah. Setengah gajinya konon disubsidi oleh Chelsea. Adrien Rabiot, Juventus. Pemain ini dikenal sebagai anak mama. Ibu Adrien Rabiot, Adri Rabiot, membela anaknya dan bertengkar dengan keluarga Paul Pogba dan ayah dari Kylian Mbappe saat tim nasional Prancis tersingkir dari Piala Eropa 2020 melalui adu penalti melawan Swiss pada babak 16 besar. Kylian Mbappe menjadi satu-satunya eksekutor penalti yang gagal dari pihak Le Bleu. Masih terikat kontrak sampai 2023, Adrien Rabiot memiliki gaji sebesar 134 miliar rupiah per tahun di Juventus. Ia turun membela jersey Zebra dalam 39 pertandingan di semua kompetisi musim 2021-2022, memberi 2 assist dan 7 laga lainnya di Liga Champions. Musim sebelumnya 2020-2021 bahkan turun lebih sering lagi dengan 34 pertandingan di Serie A dan 7 di Liga Champions, total 41 laga. Alexis Sanchez, Inter Milan. Pemain Chile ini pindah ke San Siro setelah menjalani 1 musim pinjaman dari Manchester United pada 2019 sampai 2020. Ia menetap secara permanen di Inter Milan dengan gaji kedua terbesar yang pernah ada sepanjang sejarah di Liga Italia, yaitu 149 miliar rupiah. Sayangnya gaji besar tak sebanding dengan penampilan pemain 33 tahun itu. Ia hanya diturunkan 7 kali sebagai starter di Liga Italia, 20 kali sebagai pemain pengganti. Ia mencetak 5 gol dan 2 assist. Matthijs de Ligt, Juventus. Inilah pemain Belanda 20 tahun yang didatangkan dari Ajax Amsterdam pada 2019. Gajinya sebagai bek tengah memecahkan rekor gaji terbesar di Liga Italia, mencapai 179 miliar rupiah per tahun. Ia turun dalam 35 pertandingan di semua kompetisi bagi Juventus. Masih sempat menyumbangkan 3 gol dan 1 assist di Liga Italia. Potensinya masih sangat besar di masa depan, tapi ia merasa kurang betah di Turin. Mungkin karena hanya memperoleh 1 trofi Serie A dan 1 Coppa Italia. Kini tengah dalam pembicaraan untuk pindah ke Bayern Munchen. Bagaimanapun, peluang di Rotten mendapatkan trofi Liga Champions masih sedikit lebih besar daripada Juventus. Belum lagi menghitung trofi Liga Domestik yang sudah 10 tahun selalu direbut klub Bavaria tersebut. Chelsea juga mengejar jasa Matthijs de Ligt jika mereka gagal mendapatkan Kalidou Koulibaly dari Napoli.